Selamat siang. Selamat siang Pak Budi, kami dari kelompok Aristoteles. 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 Aku Syakila dari Fakultas Musik. Aku Clarissa dari Fakultas Musik. Aku Davina dari Hubungan Internasional. Aku Evo dari Hubungan Internasional. Aku Bianca dari Fakultas Musik. Aku Haikal Keza. Oke, jadi sebelum Oke, kita menjawab pertanyaan, mungkin aku akan eh, memberikan sedikit latar belakang ya mengenai nomor satu sama nomor dua. Jadi pemikiran Barat berkembang dari Yunani kuno yang menekankan rasio dan pengamatan menuju abad pertengahan yang dipengaruhi iman Kristen. Nah, pada masa itu, filsafat dipandang sebagai pelengkap teologi, sehingga terjadi perbedaan mendasar dalam cara memahami pengetahuan kosmos dan manusia. Untuk yang di abad ke-21, muncul kembali perdebatan antara sains dan iman, dan salah satunya lewat Dawkins yang menolak adanya Tuhan dan menyebut seleksi alam sebagai desainer tunggal. Nah, pandangan ini dapat ditanggapi melalui argumen Thomas Aquinas yang nanti akan dijawab oleh anggota teman saya yang menegaskan keteraturan alam semesta menunjuk pada adanya pengarah cerdas yaitu Tuhan. Oke, silakan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang pertama. Itu pertanyaannya adalah jelaskan sekurang-kurangnya 4 perbedaan pokok antara pemikiran Barat di zaman Yunani kuno dan pemikiran Barat di zaman abad pertengahan. Aku mau mulai menjelaskan dari sisi wawasan dunia Yunani kuno dulu. Jadi wawasan dunia Yunani kuno itu disebut sebagai kosmosentris atau berpusat pada kosmos yang biasa disebut juga alam dengan kepercayaan yang mereka anut itu politeisme atau percaya dengan banyak dewa kayak Zeus, Poseidon, Athena sebagai realitas utama. Mereka fokus untuk mencari arke atau prinsip dasar dari asal alam semesta, seperti air yang itu tuh menurut Thales karena air merupakan elemen penting bagi kehidupan, udara menurut Anaximenes sebagai elemen yang paling mendasar, tuh apeiron yang berarti tak terbatas dari Anaximandros, dan juga atomos atau partikel tak terbagi dari Demokritos sebagai unsur dasar penyusun alam semesta. Dan yang gak kalah penting juga adalah idea sebagai bentuk sempurna dari Plato, itu tuh bahwa dunia ide lebih nyata daripada dunia indrawi yang kita lihat sehari-hari. Tatanan kosmos dari wawasan dunia Yunani kuno itu juga dipahami sebagai struktur berlapis dengan bumi di tengah, dikelilingi oleh firmamen atau langit dengan bintang-bintang, ocean of heaven atau lautan langit, heavens of heavens atau yang biasa disebut sebagai langit tertinggi, plus underworld atau dunia bawah, dan primeval ocean atau lautan purba yang ditopang pillars of earth, pillars of earth dan pillars of heaven. Tatanan masyarakat di wawasan dunia kuno ini juga dibagi secara hierarkis antara yang free atau warga yang bebas yang berpartisipasi politik dan juga not free, budak yang tak punya hak untuk berpolitik, dan yang terakhir adalah warisan demokrasi, seperti sistem partisipasi warga bebas dalam polis atau negara dan kota, yang menjadi kontribusi penting bagi peradaban Yunani kuno. Terus cara memperoleh pengetahuan itu mereka mengandalkan abstraksi rasional melalui idea atau hyomorphe, yaitu materi bentuk menurut Aristoteles, yaitu teori bahwa setiap benda terdiri dari materi dan bentuk, bukan persepsi indrawi langsung. Etika mereka didasarkan pada keseimbangan alam dan mesotes atau jalan tengah yang biasa disebut juga sebagai kebajikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem dan konsep baik dan buruk yang sifatnya relatif terhadap keharmonisan kosmos dan keseimbangan alam, seperti pergantian musim sebagai keadilan. Pemahaman sejarah mereka ini juga mengikuti cosmic cycle atau siklus kosmis sebagai proses alamiah yang berulang dengan tegangan antara philotes, yaitu cinta atau persatuan, dan juga neikos, yaitu benci atau perpecahan, yang menggerakkan perubahan alam semesta secara terus-menerus, mencerminkan pandangan bahwa waktu itu sirkular atau berulang seperti roda, bukan linear. Konsep ini menunjukkan bahwa alam semesta mengalami periode ekspansi dan kontradiksi dalam pola yang terus berulang tanpa titik awal
atau akhir yang pasti sesuai dengan pemikiran Pantarei atau segala sesuatu itu mengalir menurut Herakleitos. Selanjutnya di abad pertengahan itu, di abad pertengahan itu agama udah mulai berkembang, terutama agama Kristen. Jadi semua sumber pengetahuan dan semua pemikiran itu berdasarkan agama dan yang bertentangan dengan agama itu dianggapnya sesat. Mereka juga udah mulai percaya dengan Tuhan dan menganggap alam dan manusia itu sebagai ciptaannya. Jadi kitab-kitab suci di abad pertengahan itu udah dianggap sebagai sumber kebenaran tertinggi. Lalu akal juga digunakan di abad ini, tapi akal itu digunakan untuk mendukung ajaran agama dan filsafat juga sama seperti akal digunakan untuk mendukung ajaran agama. Oke, eh, dari pemaparan teman saya tadi, saya dapat simpulkan bahwa pemikiran Barat pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan memiliki landasan yang sangat berbeda. Pemikiran Yunani kuno bersifat kosmosentris, lebih bebas, rasional, dan berorientasi pada pencarian prinsip alam serta kebajikan hidup manusia. Sedangkan pemikiran Barat di abad pertengahan bersifat teosentris, berpusat pada Tuhan yang satu, terikat pada wahyu dan ajaran gereja, dan berorientasi pada keselamatan jiwa serta kehidupan yang kekal. Jadi, perbedaan utamanya terletak pada fokus akal versus iman, kosmos versus Tuhan, kebebasan berpikir versus otoritas gereja, dan orientasi duniawi versus ukhrawi. Oke, selanjutnya nomor 2 boleh Evo. Nah, jadi melanjuti pertanyaan nomor satu tadi, ada pertanyaan nomor dua, yaitu di abad ke-21 ini muncul mereka yang disebut the neo atheist. Antara lain Richard Dawkins yang mendasarkan ateismenya pada teori evolusi Darwin. Menurut Richard Dawkins, tidak ada pencipta ataupun desainer dari alam semesta. Dan satu-satunya desainer alam semesta adalah seleksi alam. Nah, kalau misalnya kita menggunakan daripada teori dari Thomas Aquinas, nah Thomas Aquinas ini atau biasa disebut sebagai Santo Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan juga seorang teolog daripada gereja. Nah, dari argumentasi dia mempunyai five ways atau 5 jalan. Nah, kita bakal menggunakan di sini argumen kausalitas atau argumen yang kedua, the second way. Kausalitas atau sebab akibat itu tuh berarti Dawkins kan berpendapat bahwa seleksi alam itu cukup untuk menjelaskan kehidupan, ada desain kehidupan tanpa ada pencipta. Namun menurut Thomas Aquinas, seleksi alam sendiri itu tidak bisa menjadi penyebab pertama. Seleksi alam hanyalah akibat yang bekerja di dalam sebuah sistem biologis yang sudah ada seperti sebelumnya, atau seperti dalam organisme hidup, organisme kehidupan, sistem genetika, dan lain-lain. Tidak mungkin suatu hal terjadi dari sendirinya. Suatu hal terjadi akibat ada sebabnya. Ini seperti argumentasi bahwasanya tidak ada ayam tanpa telur atau tidak ada telur tanpa ayam. Namun telur tidak bisa dikeramkan oleh sendirinya. Telur berasal dari ayam. Kembali lagi bahwasanya jika ada sebab ada akibat. Dan menurut Thomas Aquinas, semuanya itu bersebab daripada yang satu, yaitu Tuhan. Bersebab pada sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, dan sesuatu yang tidak mempunyai ujung. Sesuatu yang menjadi sebab utama, yaitu Tuhan. Oke, ya, saya juga setuju dengan pernyataan yang diberikan dari Expo. Yang pasti balik lagi ke argumen the fifth way atau the teleological, bahwa alam semesta itu menunjukkan keteraturan dan tujuan yang jelas. Jadi seperti gerakan planet, pertumbuhan makhluk hidup, seperti yang tadi udah disebutin, dan tanpa akal itu nggak akan bisa berjalan ke sesuatu tanpa ada tujuan. Nah, oleh karena itu, keteraturan ini hanya mungkin kalau ada pengarah cerdas yang tadi udah disebutin. Dan akhirnya juga bisa disebutkan yang keberadaan Tuhan itu jadi that sort of pengarah cerdas ya, dan itu jadi penjelasan paling rasional dari peraturan dan tujuan yang ada di dalam.
Oke, terima kasih sudah menonton Bapak. Dan ini adalah diskusi kami. Sekian diskusi Oke, dari grup Aristoteles. Terima kasih Kak terima Budi. kasih.